Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, damai sejahtera bersama dengan kita senantiasa. Kita masih di 5 menit penuh harapan. Kita lanjutkan pembelajaran kita dari hakim yang kelima ini di dalam Alkitab, yaitu Hakim Gideon, Bapak Ibu. Cerita selanjutnya yang sangat terkenal kemudian dari sang hakim ini adalah peristiwa ketika dia membuat efod emas dari 1.700 shikal anting-anting emas. Kemudian dia tempa, dia bentuk efod, dia juga bikin jubah ungu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini bagian cerita yang sang narator sengaja ceritakan bagaimana kerusakan orang Israel diwakili oleh kerusakan para pemimpin. Melalui kerusakan-kerusakan pemimpin, kita bisa tahu bagaimana dalam dan parahnya kerusakan kerohanian orang Israel waktu mereka sampai di tanah yang terjanjikan itu, namun tidak mentaati kebenaran firman Allah, tidak mau beribadah kepada Allah seperti yang pernah dipesankan oleh Yosua. Sampai Yosua berkata, kalau aku dan sisi keluargaku akan beribadah dan melayani Allah. Nah, mereka kelihatannya tidak taat kepada perkataan itu. Akibatnya, mereka secara moral begitu buruk. Mereka rusak dan jatuh begitu dalam. Dan pemimpin merupakan representase dari kerohanian orang Israel pada waktu itu. Perhatikanlah Gideon. Setelah kemenangan yang gilang gemilang, mereka merampas dan menjarah emas, anting-anting, dan lain sebagainya dari para prajurit. Lalu kemudian dia meminta kepada rakyat itu supaya dia diberi itu saja, nggak perlu yang lain. Ketika dikumpulkan 1.700 shikal emas itu, ditempa dan dibuat efod, inilah yang kemudian menjadi jerat bagi Gideon. Oleh karena kemudian bangsa Israel menyembah efod ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi lebih buruk lagi, Gideon yang tadinya seorang pria yang kelihatannya begitu manis, cenderung pemalu atau penakut, Bapak Ibu, ketika yang lain bertempur, dia malah di rumah mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Kelihatannya tipikal yang agak malu-malu pria satu ini. Tapi kemudian apa yang terjadi, Bapak Ibu? Gideon punya banyak istri. Anak 70 laki-laki. Yang lebih buruk lagi kemudian dia punya seorang gundik di Sikem. Dari gundiknya itu lahirlah seorang anak yang namanya Abimelek. Yang kemudian Abimelek ini ingin berkuasa menjadi raja di Israel begitu Gideon mati. Apa yang dilakukan oleh Abimelek? Dia membunuh 69 saudara laki-lakinya di tempat yang sama waktu bersamaan. Dia bunuh semua. Bukankah itu hal yang mengerikan? Dan dia memaksa mamanya, ibunya itu untuk bersetuju dengan dia, Bapak Ibu. Hanya satu dari keturunan Gideon yang bisa melarikan diri, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Yang 69 semua dibunuh. Nah, perhatikanlah Bapak Ibu, Gideon, orang yang dipakai oleh Tuhan ini, kemudian membuat efod menjadi jerat bagi dia. Begitu juga dia punya banyak istri, menjadi jerat bagi dia. Sampai kemudian melalui gundiknya menjadi jerat yang lebih mengerikan lagi bagi keluarga Gideon. Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari? Yang kita bisa pelajari, Bapak Ibu, bahkan orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Allah ini, mereka tidak steril dari kesalahan-kesalahan akibat dari dosa. Natur dosa dalam diri mereka itu masihlah bercokol, Bapak Ibu. Walau Gideon dipenuhi oleh Roh Allah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi kemudian dia mengalami kejatuhan yang sangat dalam. Kadang-kadang kita bertanya, di mana Allah Roh Suci? Tidakkah Roh Kudus menghentikan semua itu? Bukankah Roh Kudus Allah sanggup menahan? Bapak Ibu, jelas Allah pasti, saya berani yakinkan, Allah Roh Kudus pasti menghamba dengan berbagai cara di dalam hatinya, di dalam pikirannya, tetapi oleh karena kedegilan dan natur manusia berdosa, Bapak Ibu, maka Gideon tetap melanggar dan jatuh ke dalam dosa yang sangat mengerikan, sehingga sampai keturunannya pun mengalami kematian yang mengerikan, Bapak Ibu. Apa yang kita bisa pelajari untuk Bapak Ibu dan saya? Kita orang yang hidup di dalam perjanjian baru, kita ini yang dimeteraikan oleh Allah Roh Kudus, di hati kita ada Roh Suci Allah, Bapak Ibu. Tetapi itu tidak membuat kita kemudian menjadi orang yang begitu kuat terhadap semua pencobaan. Itu tidak membuat kita kemudian kita begitu steril dari semua godaan-godaan iblis atau nafsu birahi sendiri. Natur dosa dalam diri kita tetap ada. Karena itu setiap kita tetap harus mawas diri, Bapak Ibu. Narator dari kitab Hakim-Hakim memberitahu kepada kita, Bapak Ibu, pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh Tuhan dan diurapi oleh Allah itu juga
mereka mengalami kejatuhan karena ketidakhati-hatian mereka. Bapak, Ibu, dan saya, sampai kapanpun kita harus terus-menerus hati-hati, berjaga-jaga, waspada senantiasa. Walau ada Roh Kudus sebagai materi jaminan keselamatan di hati kita, kita tahu bagian kita, tanggung jawab kita, menjaga hidup benar di hadapan Allah bagi kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.